Kita akan memulai ibadah kita. Kita boleh silent HP kita terlebih dahulu supaya kita boleh beribadah dengan fokus. Atau di mode pesawat juga boleh. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, amin. Yang bersukacita boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan-Mu yang dahsyat atas setiap kami. Kami menyadari betul ya Tuhan, tanpa kuasa-Mu, tanpa penyertaan-Mu kami tidak ada apa-apanya. Saat ini kami mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang ada dalam diri kami, melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas saja, tapi dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau. Raja di atas segala raja, yang bertata atas setiap hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas setiap pujian kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada bukan karena kuatku, oh Yesus, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, oh, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes, amin Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Katakan semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada bukan karena kuatku Tuhan. Terima kasih Tuhan, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku. Yes, amin. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah atas setiap kami. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku.
penyembahanku, oh, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Mengiringku sampai akhir hidupku. Haleluya. Begitu dahsyatnya perbuatan-perbuatan setiap kami Tuhan. Tidak terukur besar kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami bergirang hanya karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kiralah, oh kiralah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiralah, hai jiwaku, pujilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, katakan, oh kiralah, oh kiralah Tuhan Yesus amat cinta pada. Mari sama kita bangkit berdiri, katakan haleluya, sing, oh kiralah, oh kiralah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Mari sama-sama kita boleh sambil tepuk tangan katakan, Tuhan Yesus amat cinta kepada kami semua. Yes, cinta pada saya. Oh, tanpa musik kita menyanyi, katakan, oh kira, yes, kiralah jiwa kami karena Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kira, sekali lagi kita mengatakan, oh kiralah, oh kira,
Sama-sama kita katakan. Oh, giranglah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Tuhan, kami Terima kasih. anugerah-Mu hari ini. Kalau kami ada di bait-Mu yang kudus, semuanya karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami sehat, kami terpelihara sempurna oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada setiap kami semua. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang hidup kami. Hari ini kami mempersembahkan segenap hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semua yang bernapas memuji-muji Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali, Tuhanlah yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Sebab bangsa ini kepunyaan-Mu, bangsa ini milik-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi para pemimpin bangsa kami, Engkau mengasihi masyarakat bangsa kami, suku-suku bangsa ini, semuanya kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau menghendaki semua orang diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya setiap orang yang percaya diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pilkada di negara kami. Tahapan demi tahapan penyelenggara pilkada ini Tuhan campur tangan sehingga semuanya berjalan dengan jujur adil. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu sehingga pemimpin-pemimpin di daerah dapat terpilih sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terutama gereja Betel Indonesia, mulai dari pemimpin sinode, majelis daerah sampai gembala-gembala sidang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri juga Tuhan. Pakai gereja-Mu ini menjadi garam dan terang dunia, di mana saja Tuhan tempatkan, di kota besar, kota kecil, sampai di pedalaman-pedalaman sekalipun. Tuhan, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, baik sebagai pengajar, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai apapun jabatan mereka. Tuhan pakai semua untuk menyebarkan kabar baik di tengah-tengah dunia yang semakin mengalami kemerosotan, mengalami kehancuran ini. Tapi kerajaan Allah akan tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih gereja-Mu di tempat ini Tuhan, pegang kendali juga gembala sidang kami, Ibu Jenny Setiawan, Tuhan mengasihinya, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati dengan kesehatan dan umur yang panjang. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan berkati, dimanapun mereka berada, Tuhan pakai menjadi alat dan menjadi sarana-Mu untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yosafat Mesak yang sudah Engkau utus dan timnya. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu, bagi kami semua di tempat ini, sehingga kami semua dapat mengalami jamahan Tuhan, mengalami terobosan baru yang dari Tuhan. Terima kasih, berkaryalah Engkau, hadir-Mu ada di sini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, ada pengumuman sedikit, kita akan ada extra collector untuk persembahan kasih Super Kids. Jadi nanti kita dalam rangka Hari Anak Nasional, tim bidang anak akan melayani, akan berbagi kasih melalui snack untuk anak-anak pemulung dan anak yatim piatu bagi lingkungan anak-anak sekitar di rumah anak-anak Super Kids di tempat ini. Akan disediakan 50 piece dan membutuhkan dana sebesar 1.200.000 melalui persembahan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan, tim Asyar boleh bantu untuk amplopnya disediakan sambil memberikan persembahan. Mari kita sama-sama memberikan persembahan kita, mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hari ini kami memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan persembahan kami untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, mari menari untuk Tuhan Yesus. Terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Siapa yang disayang Tuhan, sama-sama katakan, sayang disayang, amin. Haleluya, amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, disayang, aku Bapak Ibu boleh ikuti gerakan saya. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Angkat tanganmu. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Sama-sama saya mau lihat kita semua menari. Katakan sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Semuanya kita bernyanyi sambil gerakannya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Saya belum lihat semuanya. Jadi anaknya, aku disayang. Angkat tangan kita katakan, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari DNBI Petamburan. Saya untuk maju ke depan.
Haleluya. Pujian yang memberkati kita semua, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri lagi, kita mau menari untuk Tuhan Yesus, kita memuji Tuhan Yesus. Siap untuk menari untuk Tuhan? Belum semangat suaranya. Siap menari untuk Tuhan? Karena suka-sukanya Tuhan saja, amin. Haleluya. Katakan syalalala, shalalalalala, 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 shalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin. Oleh kuasa darah yang Haleluya, sekarang hidupku bukan milikku lagi. hanya milik Tuhan Yesus, amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, Semua ku relakan. sama-sama angkat tangan kita katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya belum melihat yang di atas menari bagi Tuhan. Saya belum lihat yang belakang menari untuk Tuhan. Sama-sama kita menari, amin. Sama-sama kita menari, amin. Amin. Mari gerakan tubuh kita. Katakan sungguhlah. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan Milikku lagi. apapun yang Tuhan mau lakukan. Apapun yang Tuhan mau Haleluya. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ikuti saya katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sama saja katakan, suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, haleluya, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. amin, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Silakan katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu saja Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shala, shalalalala, shalalalala, shalalalala.
Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu? Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami. Lah kami lihat perbuatan-Mu yang dahsyat atas keluarga kami, atas pribadi setiap kami. Kami mau katakan kami akan berjuang sampai akhirnya, sehingga Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kami Yesus? Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. lihat hatiku. Oh, Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, Selidiki aku, lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu Engkau yang tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang wanita saja tersembunyi katakan, bagi. selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah ku sungguh, Apakah ku sungguh mengasihi yang pria katakan, Kau yang Yesus? maha. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang Tuhan, Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Telah kulihat
tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian bagi-Mu, memberikan persembahan kami, dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Juga pimpinlah hamba-Mu Tuhan supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan sederhana sehingga kami mudah untuk memahaminya. Terima kasih Tuhan, karena itu kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Kayaknya terakhir sekali datang ke sini, interiornya masih lama ya. Ini udah baru sudah ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita masih di dalam rangka bulan keluarga, yaitu GBI di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia menyampaikan khotbah tentang keluarga. Dan pada hari ini judul daripada firman Tuhan adalah komitmen beriman dan beribadah ya. Bagaimana keluarga kita mempunyai komitmen untuk beriman dan beribadah kepada Tuhan. Ya, ada banyak saudara-saudara keluarga-keluarga saat ini, keluarga Kristen itu kurang komitmen saudara. Ya, bapaknya punya komitmen untuk beribadah, tapi anak-anaknya enggak malas di rumah aja, capek, ya tidur aja dia sudah. Ya, ada orang tua yang beriman, komitmen untuk beribadah, ya tapi ya mungkin istrinya kebanyakan di gereja itu wanita sudah yang banyak ya. Nah, istrinya berkomitmen, suaminya malas, nanti aja lah. Masih ada kawan-kawan nih di Lapo ini duduk-duduk enak ini. Wah sudah ya, jadi nggak kompak imannya itu, komitmennya itu kurang kompak saudara. Ya, juga demikian dalam beribadah itu. Ya, imannya itu juga nggak mantap gitu ya. Ya, istrinya beriman, wah pasti Tuhan tolong. Suaminya loyo sudah, masa iya Tuhan bisa tolong kita? Wah nggak kompak saudara ya. Nah inilah yang dibuat saudara-saudara, sebetulnya dibuat oleh iblis ya. Kenapa? Karena iblis itu ingin menyerang keluarga. Iblis itu ingin memporak-porandakan keluarga. Ya, kalau keluarganya hancur saudara-saudara, tidak punya komitmen untuk beriman, tidak punya komitmen untuk beribadah, maka keluarga itu menjadi keluarga yang kacau saudara. Ya, anak-anak tidak menjadi keturunan ilahi lagi saudara. Kenapa? Ya, karena kacaunya keluarga itu. Padahal Tuhan ingin supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang ilahi. Keluarga ilahi itu adalah keluarga yang punya komitmen untuk beriman dan beribadah. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari Alkitab kita, yaitu Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Ya, panjang ini ayatnya, saya baca pelan-pelan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, saudara-saudara, inilah peristiwa di mana Yosua menantang bangsa Israel. Sudah, kamu mau beribadah kepada siapa? Ya, kepada Allah nenek moyang kita yang di Sungai Efrat, atau kepada Allah Tuhan Yahweh itu yang melepaskan kita dari Mesir, ya. Jadi saudara-saudara, Yosua menantang mereka. Dalam rangka itu saudara-saudara, ya, sebetulnya Yosua ingin memberi teladan kepada bangsa Israel, ya. Ya, keluarga Yosua meneladankan tentang iman yang diwujudkan dengan pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah, ya. Jadi dia berkata, kamu mau pilih siapa? Tapi aku dan keluargaku, aku dan seisi rumahku, apa katanya? Akan tetap menyembah Allah, ya, menyembah Tuhan. Yang dimaksudnya Tuhan Yahweh, ya. Tuhan Yehova itu yang dipilih oleh Yosua, ya, bukan Allah asing, bukan Allah nenek moyang yang disembah di Sungai Efrat, no, tetapi Allah Yahweh, ya. Nah, jadi meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia, keluarga ini tetap teguh dalam pilihannya, ya. Ya, kita tahu kan orang Israel itu dari kisahnya itu sebentar dia apa sudah percaya pada Tuhan, ikut Tuhan, ya. Nanti sebentar kena godaan, ya, godaan. Ada bangsa lain ceweknya lebih cantik nih. Wah, udah tergoda dia, ya. Oh, ada bangsa lain cowoknya lebih ganteng nih, kayak Rai Kapur. Tergoda dia, ya. Oh, ada Allahnya yang kelihatan, Allah kita kan nggak kelihatan, ya, nggak bisa dipegang. Allahnya orang Amori ada tuh patungnya, bisa dipegang. Pengen sudah, wah pindah, ya. Nanti sebentar begitu, lalu Tuhan hukum, bertobat, balik sama Tuhan, besok-besok begitu lagi saudara, iya kan? Ya, kayak apa? Setrikaan, ya, ke sono, ke sini, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ya. Ya, bangsa Israel itu sering berubah-ubah, tetapi Yosua itu menjadi teladan buat bangsa itu. Kamu pilih siapa? Kalau saya udah pasti pilih Tuhan, tidak akan berubah aku dan seisi rumah tanggaku.
ya. Nah, saudara-saudara, itulah pentingnya seorang kepala keluarga yang punya hati yang mantap, ya, punya iman yang teguh. Nah, kan di situ ditulis tuh, beriman teguh, ya, punya iman yang teguh. Mulainya dari siapa, saudara? Supaya keluarga itu bisa punya iman yang teguh, mulainya dari siapa? Dari kepala keluarga. Apakah dia laki-laki, apakah single mom, tapi dia kan kepala keluarga. Ya, kalau kepala keluarganya letoy, saudara, ya, keluarganya tidak punya iman yang teguh, maka keluarganya juga berantakan, sudah nggak punya iman yang teguh. Jadi mulai dari siapa, saudara? Kepala keluarga, ya. Nah, kepala keluarga itu menjadi sumber, ya. Sumber apa? Sumber iman, saudara. Ya, kalau imannya teguh, maka di bawahnya juga teguh, saudara. Ya, bagaikan itu ya, mata air ya. Mata airnya bersih, maka yang minum sehat. Mata airnya kotor, yang minum sakit. Ya, jadi di sini penting. Ya, Yosua itu menjadi kepala keluarga, dan kepala keluarga itu mesti tough, mesti mantap gitu ya. Aku pilih Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya. Jadi saya berharap para kepala keluarga, apakah dia laki-laki atau single mom, ya, harus punya iman yang mantap, yang teguh. Karena itulah yang akan menjadi teladan, ya, teladan buat keturunannya itu. Ya, dia tidak, imannya itu apa, saudara, ya, sebentar naik, sebentar turun, ya, sebentar up and down, kayak apa, sudah? Ya, yoyo bagus, yoyo lebih bagus ya, kayak ingus, naik turun, naik turun. Ya, saudara-saudara, ya. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari iman Yosua itu, ya? Nah, yang pertama, saudara-saudara, kita pelajari iman itu melahirkan ajaran, dan tentu ajaran yang sehat, tentu ajaran yang baik, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi Yosua meneladankan bahwa iman seharusnya bukan hanya dipraktekkan secara personal, pribadi, tetapi juga diajarkan kepada pihak lain, ya. Jadi iman itu mesti diajarkan, saudara, ya. Ajarkan kepada anakmu, kepada orang tuamu, ya, kepada mungkin mantumu, itu kan, ya, nggak bisa kita cuma ya beriman sendirian aja, saudara, kita jadi orang yang egois, ya. Tetapi iman itu harus ditularkan, harus diajarkan. Bagaimana caranya beriman itu, ya? Nah, kan mulai dari apa, saudara? Setia membaca firman Tuhan, ya, setia ikut ibadah, setia dalam mengiring Tuhan, ya. Setia di dalam apa, saudara? Menghadapi godaan, cobaan, ya. Kadang-kadang itu yang diajarkan itu salah, sudah. Begitu godaan, aduh, di mana Tuhan kita ini, ya? Tuhan nggak tolong kita ini, ya. Itu udah ngajar yang salah kepada keturunan kita, saudara, ya. Mestinya kan yang mantap, Tuhan pasti tolong kita, ya, percaya kepada Tuhan. Begitu kan, ya. Itu kita mengajar iman yang mantap kepada keturunan kita, saudara, ya. Jadi saudara-saudara, selain kepala keluarga, Yosua juga mengajarkan iman kepada bangsa Israel, ya. Karena Yosua kan pemimpin, ya kan. Jadi saudara-saudara yang jadi pemimpin di sini juga harus, ya, mengajar iman, ya. Kalau sudah jadi pemimpin di mana, di perusahaan, saudara harus memimpin dan menularkan semangat percaya diri bahwa perusahaan kita akan maju, kan begitu, saudara, ya. Tapi kalau pemimpin di perusahaan bilang, ya, saudara-saudara, kita lesu nih hari ini, bulan ini, ya, mungkin gajinya nggak dinaikin dulu, dipotong malah, ya kan. Ya, saudara-saudara, itu karyawan jadi apa, saudara? Lesu lah, ya, nggak punya gairah kerja kan. Akibatnya apa? Ya, ambruk perusahaan, kan begitu, ya. Nah, demikian juga di keluarga, mari kita juga memamerkan dan meneladankan, ya. Ya, itu
bukan hanya meneladankan ya, saya bilang memamerkan itu, mendemonstrasikan, memperlihatkan iman kita itu kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di dalam rumah kita ya. Yosua mengajarkan agar ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi iman bagi Tuhan ya. Jadi iman itu diekspresikan melalui apa sudah? Ibadah ya. Datang ke gereja dengan setia. Wah, puji Tuhan nih ya, hari ini banyak apa saudara yang datang ini kan berarti menunjukkan kesetiaan saudara kepada Tuhan ya. Iman saudara kepada Tuhan ya. Dan kiranya keluarga kita menjadi tempat ya, tempat apa? Tempat pertama untuk mengajarkan iman melalui ibadah yang kita lakukan bagi Tuhan ya. Jadi itu penting saudara ya, kalau saudara masih punya anak-anak kecil itu ya, anak kecil itu ya masih SD itu kan golden period itu untuk apa? Untuk menanamkan iman ya. Jadi mesti ada apa? Mesbah keluarga saudara ya kan, ibadah keluarga itu sangat penting karena disitulah kita mengajarkan ya, mengajarkan ajaran yang betul, iman yang tangguh. Nah itu ya, jadi mesbah keluarga itu penting ya bagi Bapak Ibu sekalian jika ingin melihat keturunannya menjadi keturunan ilahi ya. Nah yang kedua saudara-saudara, Yosua itu punya iman dan imannya itu menumbuhkan komitmen ya. Iman yang teguh itu pasti menumbuhkan komitmen dan komitmennya jelas kita udah baca kan. Kamu mau pilih siapa terserah, tapi aku dan keluargaku akan pilih ikut Tuhan. Nah itu sudah ya. Dalam hal ini tentu kita akan mengajar kepada anak-anak kita. Pokoknya kita ini ikut Yesus sampai akhir hidup, ikut Yesus itu saudara ya. Nah, kenapa banyak orang-orang yang ya dia udah apa ya, udah besar, terkenal ya, tahu-tahu kita dengar, yo kok pindah sih, jadi agamanya beda sih, padahal dulu ikut Tuhan ya kan. Ya baru-baru ini kan juga kita dengar sudah ya, dia cerai katanya, nggak tahu udah cerai apa belum ya, tapi beritanya kan begitu ya. Ya lalu mau jadi agak pindah ke agama lain. Lah bagaimana ini? Apa yang salah? Ya kan? Tapi kalau saya yakin sudah, kalau anak-anak itu punya dasar iman yang kuat dari kecilnya, oh nggak gampang dia kan pindah ya. Meskipun saudara-saudara ya, wah tampil Arjuna di sampingnya, wah gitu kan ya. Tampil apa? Dewi lah, Dewa Dewi ya. Dia akan tetap teguh saudara ya. Karena apa? Ya dia punya komitmen, aku akan tetap ikut kepada Yesus ya. Jadi ingat saudara, di dunia ini banyak pilihan yang bisa saja menggoda manusia untuk tidak lagi menggantungkan iman percayanya hanya kepada Allah ya. Jadi dia bikin apa saudara? Yesus plus ya. Yesus plus apa? Plus apa dia? Yesus plus horoskop. Yesus plus apa lagi? Kuamia. Yesus plus wah macam-macam saudara. Masih percaya horoskop enggak? Apa tiap hari Senin baca horoskop? Hari ini, minggu ini, wah gua sial nih. Minggu depan kita baca, sial lagi nih. Tiap minggu lihat, wah sial terus nih. Ya kapan untungnya? Ya udah, tinggalin itu. Kenapa? Karena ikut Yesus itu selalu untung saudara. Betul? Karena ada lagunya. Apa tuh? Iya, ya itulah nanti dinyanyiin sendiri ya. Ya, saudara ya. Nah, jadi komitmen hanya kepada Yesus ya. Apa yang diputuskan oleh Yosua dan seisi rumahnya menyatakan sebuah komitmen yang tinggi terhadap Allah. Nah, bagaimana dengan kita saudara ya? Ayo
Mulai apa sudah? Dari rumah, ya, dari rumah. Di dalam keluarga-keluarga kecil kita itulah kita menanamkan komitmen kepada Tuhan, ya. Sehingga apa? Ya, sehingga keluarga kita akan tetap eksis Saudara di dalam Tuhan, ya, enggak kacau balau meskipun ada serangan iblis, dia tetap atau kita tetap bisa bertahan Saudara, ya. Yosua dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah. Itu komitmennya, ya. Allah yang hidup dan benar, penguasa yang telah membawa mereka dari Mesir dan memimpin menuju tanah Kanaan. Ya, jadi Yosua kan lihat dengan keluarga bagaimana Tuhan memimpin mereka dan hatinya tetap teguh. Yang lain bagaimana? So, ada juga bangsa Israel itu kan yang tidak teguh, ya. Udah lihat mujizat Tuhan, udah mengalami mujizat Tuhan, ya. Tapi Saudara, imannya itu nggak kuat Saudara, gitu kan, ya. Nggak kuat dia, imannya itu ya gampang tergoda, ya. Nah, karena itu Saudara-saudara ingat juga di dalam Ulangan 6 ayat 6 itu, ya, kalau nggak saya, Ulangan 6, ya. Ajarkanlah apa? Berulang-ulang itu, ya, berulang-ulang. Kepada siapa? Pada anakmu. Kalau dia tidur, dia berbaring, dia jalan, lagi makan, pokoknya ajar berulang-ulang, ya. Meskipun mungkin anak kita bilang, bosen nih papa ngomongnya itu melulu. Tapi kan lebih baik Saudara ngomong itu kan, Tuhan adalah gembalamu, Tuhan naunganmu, ya, daripada ngomong apa sudah, ya, ngomong yang lain, ya. Wah, presiden kita itu begini, ya, presiden kita itu begitu, ya. Ngapain ngomong begitu, ya? Kenapa? Kan kita kan tidak duduk di pemerintahan juga kan, ya. Lebih baik omong iman, supaya apa? Iman anak-anak kita itu bertumbuh dan mereka akan punya komitmen kepada Tuhan, ya. Nah, juga saudara-saudara, iman Yosua itu menghasilkan dampak, ya. Dampaknya apa saudara-saudara? Kalau kita baca tadi, ya, maka umat Israel itu bilang, tidak, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mereka itu ikut teladan Yosua, saudara. Yosua ngomong begitu, yang lain juga jadi ikut, saudara. Itu dampaknya, ya. Kalau kita memperkatakan, mendemonstrasikan, memamerkan iman kita itu, nggak usah malu, saudara. Ya, nggak usah malu memamerkan iman kita pada Tuhan itu. Karena apa? Itu akan menghasilkan dampak, ya. Nah, rupanya iman yang teguh dan dipenuhi dengan komitmen menular ke pihak lain. Bangsa Israel pun memutuskan, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, ya. Jadi komitmen itu ditularkan. Nah, sekarang kepala keluarga itu juga mesti begitu, ya, menularkan iman itu kepada keturunan kita, saudara, ya. Nah, karena komitmen yang diucapkan Yosua, bangsa itu mendapatkan pengaruh yang baik dan mendapat teladan untuk ditiru. Yosua dan keluarganya serta seluruh Israel telah mengalami bagaimana perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang hidup menyertai mereka keluar dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan, ya. Nah, saudara-saudara, jadi inilah yang penting saudara-saudara bagi kita sebagai, ya, kepala keluarga, ya. Tetapi bukan hanya kepala keluarga, tentu harus ada apa, saudara? Ya, kalau suami istri masih ada suami istri, ya, tentu pasangannya itu harus mendukung, ya. Jangan pasangannya itu malah jadi apa, saudara? Jadi apa? Biang recok, saudara. Wah, yo, bapaknya bilang, ayo ke gereja, ke gereja. Ibunya, nggak usah deh, kemarin dia lagi capek nih anak kita. Ya, itu nggak seimbang itu, ya. Bagaimana anak-anak kita akan bertumbuh imannya? Nggak bisa, saudara, ya. Nah, jadi saya akhiri, saudara, dengan satu penelitian, hasil penelitian. Ya, ada ini di Amerika dilakukan penelitian, ya, mungkin 100 sampai 150 tahun dari seorang dan keturunannya itu, ya.
ada yang namanya Max Juk, ya, Max Juk. Dan ada satu lagi orang yang mana Jonathan Edwards, ya. Lalu diteliti itu. Max Juk ini orang yang nggak percaya Tuhan, saudara, ya. Hidupnya sembarangan aja, sesuka hatinya aja, saudara. Ya, dia nggak pikir itu dosa atau enggak, pokoknya kalau dia mau sikat aja, ya, kerjain aja, saudara, ya. Lalu diteliti itu 1.200 keturunannya itu. Ternyata saudara-saudara setelah diteliti, maka di antara 1.200 orang itu banyak sekali yang akhirnya tidak mempunyai hasil yang memuaskan. Ya, mereka itu jadi pemabuk, jadi penjudi, jadi penjina, jadi pelacur, jadi gelandangan, bahkan ada yang jadi pembunuh, saudara. Ya, kenapa? Rupanya karena Max Juk tidak percaya kepada Tuhan. Ya, imannya itu nggak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya Jonathan Edwards, dia orang yang percaya kepada Tuhan. Istrinya juga orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu diteliti itu, ya, kira-kira 1.200 orang juga sudah, ya, ke bawah itu diteliti. Dan ternyata apa, sudah banyak keturunannya itu menjadi orang-orang hebat. Ada yang jadi dokter, hakim, dosen, profesor, ya, pengacara, bisnismen, ya, gubernur. Bahkan ada satu orang keturunannya itu pernah menjadi wakil presiden Amerika, sudah, ya. Nah, ini dibandingkan. Ternyata kenapa, sudah, yang satu hancur keluarganya, keturunannya, yang satu berhasil? Karena apa? Karena sumbernya itu, ya, sumbernya. Max Juk menjadi sumber yang buruk, menjadi sumber yang kotor, ya. Jonathan Edwards menjadi sumber yang bersih, sumber yang kredibel. Maka keturunannya menjadi orang-orang yang sukses, ya. Nah, saya mau tanya, saudara mau keturunanmu menjadi seperti apa? Mau jadi orang sukses enggak? Ya, tentu itu idaman kita, bukan, ya. Kita ingin keturunan menjadi orang sukses, orang yang beriman, punya komitmen. Ya, mulai dari mana, saudara? Dari Anda menjadi sumber, Anda menjadi teladan, ya. Anda menjadi contoh yang baik di dalam rumahmu. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, mari pemain musik. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu komitmen kita, sudah, ya. Aku dan seisi rumahku. Tahu lagu itu? Ya, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Amin. Ya, boleh WL bantu saya. Sambil menaikkan lagu ini, ya, ini lagu komitmen kita kepada Tuhan, ya. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Allah
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Namun jika saat-saat yang lalu, waktu-waktu yang lalu, kami belum menjadi sumber yang baik di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami sebagai kepala keluarga tidak memberi teladan yang baik kepada keturunan kami. Maka ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah kami mulai hari ini boleh menjadi teladan yang baik. Teladan iman, teladan yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami semua anggota jemaat-Mu, baik itu kepala keluarga maupun anggota keluarga, untuk saling bergandengan tangan, untuk saling membina iman kami Tuhan, untuk saling mengingatkan jika kami mulai lemah iman, kami mulai kehilangan komitmen, maka ada anggota keluarga yang lain mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu di tempat ini semuanya boleh menjadi jemaat yang berkomitmen kepada Tuhan, punya iman yang teguh kepada Tuhan. Keluarga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melihat berkat Allah akan tercurah atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi keluarga yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tertanam dalam hati kami renungkan dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Haleluya. Siapa yang diberkati hari ini coba angkat dulu tangannya. Yes. Siapa yang kepala keluarga sekarang ini tempat ini? Ya, saya kepala keluarga. Jadi saudara ingin generasi 100 tahun setelah kita ini diberkati Tuhan? Sekarang kesempatannya. Sekarang ya. Mari kita berfungsi sebagai kepala keluarga yang menyalurkan, yang mendemonstrasikan iman kita bagi keturunan anak-anak cucu kita. Apalagi saudara, oma-oma di sini suka jaga cucu ya. Ya, Oma Cingyok jaga cucu. Itu kesempatan itu. Kalau lagi jaga cucu, jangan cuma cucunya diomelin ya, atau cuma dikasih makan, enggak cuma itu, tapi kita cerita firman. Kita cerita kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Itu kesempatan menanamkan iman. Jadi oma-oma yang jaga cucu enggak bete gitu ya. Enggak jaga cucu itu jadi bete, enggak. Tapi saudara melihat ini sebuah kesempatan. Kesempatan menginjil. Wah itu luar biasa. Ya tadi bilang Jonathan Edward itu 1200 keturunan. Oh itu mungkin memakan waktu 100 tahun kali ya Om Yosi ya. Bisa 100 tahun itu 1200 keturunan. Wow. Dan itu memang apa yang kita lakukan saat ini berdampak panjang. Engkau lakukan yang buruk berdampak panjang. Engkau lakukan yang baik berdampak panjang. Apalagi engkau menjadi saksi Kristus berdampaknya sampai kekekalan. Wow, itu luar biasa. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan. Mari inilah waktunya kita mencetak sejarah untuk masa yang akan datang. Kita ada saat ini produk masa lalu. Dan kalau kita mau mencetak masa depan yang gemilang, sekaranglah waktunya. Kita menanamkan iman, kita memberikan teladan, itu warisan kita bagi keluarga kita. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yosi. Jarang ini kita bisa dapat ya. Biasa kalau kita minta susah terus ya. Jadi kalau mesti Pak Yosi yang langsung bilang, saya bisa dijadwal setiap minggu ke berapa. Wah berebut deh kita mulai. Ya, terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini. Terima kasih teman-teman dewasa muda.
Ya dulu saya juga anggota Dewasa Muda, walaupun generasi yang sebelumnya ya, saya generasi Pak Yapto, ya. Udah lama Pak Rudi Darmawan tuh generasi saya ya, dan mereka dipakai Tuhan, jadi hamba Tuhan. Saya yakin dari Dewasa Muda yang ini pun satu kali saudara akan jadi pemimpin yang besar. Puji Tuhan. Jadi saya ingat masa lalu. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Coba kita salam satu sama lain. Kita katakan begini. Tularkan iman kepada keluarga kita. Tularkan iman pada keluarga kita. Tularkan iman kepada keluarga kita ya. Tularkan iman. Haleluya. Haleluya. Yes, yang di atas juga mesti bilang tularkan iman. Ya, oke. Iman itu bukan cuma milik sendiri tadi kan katanya, harus ditularkan. Seperti senyum itu penyakit menular ya. Kita senyum orang lain ikut senyum. Iman juga begitu, harus kita tularkan. Oke, kita naikkan pujian. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, dan saya ingin kali ini kita mendapatkan doa berkat dari gembala saya, Pak Yosi ya. Oke. Besar anugerahmu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang memimpin setiap keluarga. Engkau urapi, Engkau pakai setiap kepala keluarga Tuhan. Mereka boleh menjadi penyalur iman, sumber iman Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka. Sebab itu kuatkan setiap kepala keluarga. Kuatkan mereka. Biar mereka Tuhan boleh menghasilkan Tuhan generasi ilahi. Mereka Tuhan boleh menularkan Tuhan karakter Kristus melalui keteladanan setiap kepala keluarga. Sebab itu kami tolak, kami hancurkan segala roh-roh yang mau membuat keluarga pecah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami tolak. Tuhan, kami tolak roh perselingkuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kesetiaan, keharmonisan boleh terjadi di dalam setiap keluarga. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap kami. Keluarga demi keluarga, usaha demi usaha. Tuhan berkati setiap usaha umat-Mu ya Bapak. Apapun yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun mereka pergi, Tuhan buat mereka beruntung ya Bapak. Sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam di dunia ini. Mari saudara-saudara kita arahkan tangan kepada Bapak Yosi. Kita mohonkan berkat Tuhan turun ke atasnya.
Di dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Yosi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya berkat Tuhan turun ke atasnya. Di dalam nama Yesus, kesehatan Tuhan berikan kepadanya. Tuhan pakai Tuhan di banyak tempat Tuhan. Dia boleh menjadi berkat. Dia boleh menjadi terang Tuhan dimanapun. Dan Tuhan berkati setiap apapun yang dilakukannya. Tuhan buat berhasil. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat yang besar bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak, berkati keluarganya. Istri, anak-anak, menantunya Tuhan berkati ya Bapak. Biar kiranya keluarga ini boleh juga menjadi teladan iman bagi banyak keluarga yang lain. Kau berkati pelayanannya ya Bapak. Terima kasih. Kau juga memberkati dewasa muda yang sudah memberikan pujian mereka di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan mereka ya Bapak. Lebih dari itu, berkati setiap keluarga mereka. Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Engkau berkati setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Berkat-Mu menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang Tuhan kami mau siap menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saya undang Bapak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong dan mendampingi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, GBI Gading untuk menggenapi rencana-Mu, menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan duduk. Silakan bersaat teduh sejenak. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.